time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Ini nanti kita masukkan ke grup ya. Tahu orang tuanya. Ini juga. Oh, itu yang pegangan tuh itu. The Ti Ti Fi Zo Sodakal Sural Maun. Ada Yaduk Wala Yakutu To'a Milmis Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal
wa rafa'na Pendek-pendek lagi deh. wa inna ma'al inna ma'al Tapi ini bisa terbuka. sadaqallah. Qad hal Bacaannya mu alladzi hum bacanya juga. Oh iya juga. fi sholat tihim law wi mu liz him bi furujihim sadaqallah. Surah Qadazah wa rafa'na zikra sadaqallah. Mantap ya dari sini ya. Siapa yang salah namanya?
Saya akan bahas di bab 4, kedudukan dan peran anggota keluarga. Kedudukan setiap anggota keluarga. Keluarga adalah orang yang terikat. Jadi keluarga itu apa maksud orang yang terikat? Maksudnya itu mereka dalam satu silsilah. Silsilah keluarga. Apa silsilah keluarga? Keturunan. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kehidupan keluarga berbeda-beda. Beda itu bukan keluarga. Itu namanya keluarga besar. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Anak-anak itu ya ada kakaknya, ada adiknya, ada abangnya. Iya. Kehidupan keluarga berbeda-beda. Kehidupan di keluarga itu berbeda dengan kehidupan di sekolah. Dan berbeda juga kehidupan di masyarakat. Kita harus dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi ketika kita bermain atau berkumpul dengan keluarga, caranya berbeda dengan ketika kita berkumpul dengan teman di sekolah ataupun teman di masyarakat. Kabir nggak bisa dibilangin. Ngapain kayak gitu? Kalau di rumah kita boleh peluk-peluk adik kita, peluk-peluk kakak kita, peluk-peluk abang kita. Kalau di sekolah boleh? Tidak. Emang di sekolah kita semua berkeluarga, berteman, tapi tidak boleh berlebihan. Itu anak tiduran sama si Reski. Kemudian agar kita dapat hidup dan belajar dengan baik, tiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing. Apa peran kalian dalam anggota keluarga? Peran, ayo. Kedudukan setiap anggota keluarga. Iya. Nah, ini dia keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kalau keluarga besar terdiri dari ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan saudara lain yang tinggal satu rumah atau yang sama-sama terlahir dari ibaratnya gini ya, sama nenek kita, dari nenek kita. Contohnya apa? Ibu, om, bawa, pokoknya satu nenek. Paham satu nenek masalahnya? Paham satu nenek? Gimana maksudnya? Contohnya ini, Nadine punya ayah, punya ibu. Terus ayahnya ini punya orang tua. Nah, orang tua dari ayahnya Nadine ini, anaknya tidak hanya ayah Nadine, ya kan? Ada misalnya punya ayah, anaknya berapa anak nenek Nadine? 2. Nah, berarti satu lagi siapa? Om? Om. Berarti satu lagi omnya. Jadi itu yang disebut ayah, ibu, anak-anaknya, kemudian kakek, nenek, dan omnya. Itu namanya keluarga besar. Jadi contohnya ketika Lebaran, ketika Hari Raya Idul Fitri itu keluarga besar kumpul. Jadi nggak hanya ayah, ibu kita gitu aja yang kumpul, ada nenek, ada kakek, ada siapa lagi? Anak, ada omnya, ada ibunya, ada wawaknya, ya kan? Dan semuanya. Itu namanya keluarga keluarga besar. Jadi paham? Yang keluarga inti yang mana, yang keluarga besar yang mana? Paham? Paham. Itu masuk ujian ya. Kedudukan setiap anggota keluarga berbeda-beda, tergantung dari tanggung jawab yang diembannya. Ya, harus dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Pak Amir adalah seorang suami. Kita lanjut.
keluarganya. Jadi atas kebutuhan di dalam rumah tangga itu yang bertanggung jawab siapa? Kepala keluarga. Siapa kepala keluarganya? Ayahnya. Jadi ayah yang bertanggung jawab. Kita bahas yang di dalam rumah tangga dulu. Paham? Pemimpin keluarga tidak berarti boleh berbuat semena-mena. Nah, ini seorang pemimpin, seorang ketua, seorang kepala itu tidak boleh, bukan berarti boleh berbuat semena-mena. Semena-mena itu sesuka hatinya. Kalau misalnya di sekolah ini seorang ketua kelas, ada ketua kelas. Ketua kelasnya itu tidak boleh berbuat semena-mena, tidak boleh suka hatinya, mau nyuruh kawan ya. Setiap pemimpin, semua orang yang diberi amanah menjadi pemimpin, kalau di sekolah itu namanya ketua kelas. Setiap orang semua yang diberi jabatan sebagai pemimpin itu tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat suka hati. Semua itu harus mengikuti aturan yang ada. Kalau di sekolah contohnya, kalau ada yang diamanahi, dipesani jadi ketua kelas contohnya, itu tidak boleh berbuat semena-mena, nyuruh-nyuruh kawannya. Kan aku ketua kelas, aku lah yang boleh nyuruh-nyuruh, aku yang boleh memerintah. Itu tidak boleh. Tugas ketua kelas kalau di sekolah sudah dijelaskan, kalau tugas ketua kelas itu adalah mengamankan, mengingatkan. Contohnya, misalnya gurunya sedang menerangkan, ada nih anggota kelas, teman kelas yang lain, teman satu kelasnya itu ribut. Nih, dengarkan gurunya menerangkan, jangan ribut. Nah, itulah tugas ketua kelas. Ya, bisa. Duduknya yang bagus sana. Kemarin udah silusilan keluarga kan? Iya. Sekarang pengalaman dalam Belum. Perubahan peran dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, ayah harus dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, jadi ini yang bertanggung jawab dengan kebutuhan keluarga, kebutuhan dalam rumah tangganya. Itu adalah seorang ayah. Karena ayah sebagai kepala keluarga. Setiap keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi contohnya keluarga Nadine dan keluarga Aulia itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, jadi nggak semua keluarga itu kebutuhannya sama. Besar kecilnya jumlah anggota dalam keluarga akan membedakan kebutuhan hidupnya. Nadine sama ayahnya, sama mamanya kan tinggalnya satu rumah sama ayahnya, sama mamanya. Nadine ada 4 orang kan, ada ayah, ibu, Nadine dan adik. Sedangkan Aulia, ayah, ibu dan Aulia 3 orang. Jadi sudah berbeda ya, kebutuhannya juga berbeda kan? Ya kan? Nah. Iya memang kok di rumah santiku. Kebutuhan hidup dibagi menjadi 3 macam. Kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pokok itu disebut kebutuhan primer. Kebutuhan pokok nama lainnya adalah kebutuhan primer. Nah, kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, ini pokok ini harus punya kita. Kebutuhan pokok ini kita harus punya semua. Apa aja kebutuhan pokok? Kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan seperti pakaian. Itu wajib kan? Harus kita punya. Itu kebutuhan pokok. Kemudian makanan tuh, pangan ya kan? Nah, kita harus ada. Terus kemudian masuk ke kebutuhan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.